tidak terulang lagi masalah seperti kemarin. Walau sudah mengantongi izin dari sang suami, bukan berarti Christina sekarang tiap minggu meninggalkan rumah demi mengejar karirnya yang sempat terputus. Bagaimanapun juga, wanita kelahiran Jakarta 31 tahun silam itu ingin menjaga kepercayaan yang diberikan suami. Jadi hari Minggu ada saat hari Minggu untuk free, ada saat hari Minggu untuk, bekerja gitu kan, nggak selalu juga bekerja, nggak selalu juga free gitu kan. Halo, apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Hesti Purwadinata hadir menemani Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Revalina S. Temat mencoba tantangan baru. Belum lama ini Reva magang di RCTI. Seperti apa kisah Reva di dunia barunya tersebut? Pemirsa, berikut berita selengkapnya. You're beautiful. Pemirsa, hari ini 26 November, Revalina S. Temat genap berusia 22 tahun. Seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman hidup Reva semakin bertambah. Sekarang dia tidak hanya bergelut di industri akting, tapi juga bersinggungan dengan dunia komunikasi. Reva yang kami temui di ajang pilihan Indonesia Sabtu malam lalu, tampak sibuk melayani media saat konferensi pers berlangsung. Usut punya usut, ternyata mantan kekasih Panji itu sudah seminggu magang di RCTI. Tapi jangan keburu berpikir Revalina terjun ke dunia baru karena kalah bersaing dengan para pendatang baru di industri sinetron. Menurut Reva, aktivitasnya itu tidak lepas dari tugas kampus. Saat ini Reva masih tercatat sebagai mahasiswi di salah satu universitas di ibu kota dengan mengambil jurusan komunikasi massa. Kan aku kuliah di London School udah semester 7 dan di situ mengharuskan aku untuk magang selama kurang lebih 1 bulan di satu perusahaan gitu untuk ya mengaplikasikan pelajaran yang udah kita dapat gitu. Namanya juga dunia baru. Reva yang terbiasa berakting di depan kamera mengaku sempat menghadapi beberapa kendala saat pertama kali menjalankan tugas barunya. Namun setelah mendapat pengarahan, Reva secara perlahan mulai tahu apa yang harus dilakukan. Rasanya bingung, nggak tahu mau ngapain gitu. Maksudnya mau ngapain ya? Bingung aja gitu kalau misalnya belum disuruh aku tuh bingung. Paling ya udah baca-baca koran gitu kan buat monitoring gitu. Terus udah gitu, ya udah ntar misalnya kayak bikin press release apa segala macam. Tantangan yang dihadapi artis yang melejit lewat sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu tidak hanya bagaimana menyelesaikan tugas dari atasan. Reva juga harus membiasakan diri dengan pola hidup baru. Bila dulu Reva masih terbiasa bangun siang, maka ceritanya sekarang berbeda. Iya capek, mesti bangun pagi segala macem. Padahal biasanya kan aku kuliah malam gitu kan. Jadi pasti bangunnya itu siang banget sih kan. Sekarang mesti bangun pagi, terus bermacet-macetan itu pulang juga jalanan pas macet lagi kan. Jadi ya udahlah di jalan aja gitu. Walau sangat menikmati dunia barunya, Reva menegaskan belum berpikir meninggalkan industri hiburan yang melambungkan namanya sebagai selebriti. Suatu saat nanti dia akan comeback. Hanya saja untuk sementara dia ingin fokus dengan statusnya sebagai karyawan magang dan tidak menerima tawaran job sinetron. Belum lama ini kabar tak sedap berhembus dari rumah tangga Peggy Melati Sukma dan Wisnu Chandra. Mereka digosipkan telah pisah ranjang. Namun kabar tersebut dibantah oleh Peggy. Sebenarnya seperti apakah kondisi rumah tangga pasangan ini? Pemirsa, kabar dari Peggy dan Wisnu akan kami lanjutkan dengan berita dari Christina yang mengaku rumah tangganya semakin harmonis setelah mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu. Baru 11 bulan melangsungkan pernikahan, gosip tidak sedap langsung menghampiri rumah tangga Peggy Melati Sukma dan Wisnu Chandra. Belum lama ini Peggy dan Wisnu dikabarkan pisah ranjang. Namun Peggy yang kami temui seusai mengisi acara minggu kemarin menegaskan kalau rumah tangganya masih dalam kondisi baik-baik saja. Kalaupun ada ketidakcocokan dalam rumah tangganya, Peggy masih melihatnya sebagai hal yang lumrah mengingat usia pernikahannya dengan Wisnu belum genap setahun. Semua rumah tangga itu kan pasti harus melalui proses adaptasi. Jadi sesuatu yang normal, teman-teman semua juga punya rumah tangga kan pasti beradaptasi. Tapi pada intinya kan adaptasi itu tidak menimbulkan suatu hal yang sangat besar sehingga harus berpisah dan lain sebagainya.
Setelah melangsungkan pernikahan 28 Januari silam, Peggy dan Wisnu memang sangat jarang muncul berdua di depan publik. Mungkin itu pula yang menyebabkan munculnya gosip miring tentang pasangan ini. Peggy sendiri membenarkan kalau dia dan suaminya cukup jarang bertemu karena kesibukannya masing-masing. Kami sudah sama-sama menyadari bahwa kita punya keterbatasan waktu, tetapi di dalam kesibukan kami itu kan terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Selain kesibukan masing-masing, faktor belum adanya keturunan juga seringkali disebut-sebut sebagai penyebab keretakan rumah tangga Peggy dan Wisnu. Dan sebagai seorang istri, Peggy memang mengharapkan adanya kehadiran si kecil dalam rumah tangganya, tapi hal itu bukan suatu keharusan. Menikah itu kan membangun rumah tangga yang di dalamnya termasuk ada keturunan gitu. Jadi kalau keturunannya belum didapatkan ya rumah tangganya tetap kita bangun dan kita jaga dengan baik. Setelah sempat menghilang dari pentas musik dangdut, Christina sepertinya sangat menikmati comeback-nya. Termasuk saat mengisi acara di Bilangan Rawamangun, Jakarta minggu kemarin. Seperti diketahui, gerak penyanyi yang melejit lewat tembang Jatuh Bangun itu sempat dibatasi suaminya, Al-Amin Nur Nasution. Ini pula salah satu penyebab Christina mengajukan gugatan cerai beberapa waktu lalu, meski akhirnya rujuk kembali. Christina yang kami temui seusai mengisi acara mengaku sangat gembira bisa kembali meramaikan industri musik. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Christina mengatakan ia dan suaminya sekarang mencoba untuk lebih saling menghargai. Dari segi umur kita sudah pada dewasa, aku sama abang ya. Jadi kemarin itu membuat kita menjadi makin matang, makin dewasa dan berharap tidak terulang lagi masalah seperti kemarin. Walau sudah mengantongi izin dari sang suami, bukan berarti Christina sekarang tiap minggu meninggalkan rumah demi mengejar karirnya yang sempat terputus. Bagaimanapun juga, wanita kelahiran Jakarta 31 tahun silam itu ingin menjaga kepercayaan yang diberikan suami. Jadi hari Minggu ada saat hari Minggu untuk free, ada saat hari Minggu untuk bekerja gitu kan. Nggak selalu juga bekerja, nggak selalu juga free gitu kan. Christina dan Amin memang telah berhasil melewati masa-masa kritis dalam pernikahan mereka. Menurut Christina, sekarang kondisi rumah tangganya jauh lebih tenang. Agar hubungannya dengan suami lebih harmonis lagi, Christina bahkan sangat berharap dikaruniai momongan dalam waktu dekat. Mohon doanya juga siapa tahu tidak berdua saja, ada yang meramaikan dalam rumah aku. Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi kami. Tidak semua orang tua memiliki kesempatan mengasuh anak kembar. Salah satu pasangan yang beruntung punya kesempatan itu adalah pasangan artis Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah yang punya jagoan kembar. Mereka adalah Tengku Omar Atala dan Tengku Kiani Zimran. Selama mengasuh anak kembarnya itu, Cindy dan Tengku punya banyak cerita suka duka. Layaknya anak kembar lainnya, Omar dan Kianu punya sifat dan selera yang cukup berbeda. Biarpun mereka kembar, mereka nggak benar-benar sama. Jadi kesukaannya beda, interestnya beda. Jadi kita mesti lebih fokus ke masing-masing orang. Kita harus menganggap mereka tuh benar-benar individu yang berbeda. Selama 4 tahun mengasuh anak kembar, banyak pelajaran dan pengalaman yang dipetik Cindy dan Tengku. Keduanya sadar betul mengasuh anak kembar memang membutuhkan pendekatan khusus. Jika jagoan kembarnya punya keinginan berbeda, mereka tahu kapan memenuhi atau sebaliknya. Problem ini paling sering mereka temukan saat membawa Omar dan Kianu ke tempat rekreasi. Kadang-kadang kita mengikuti kemauan yang satu, nanti yang minggu depan kemauan yang satunya lagi, minggu depannya lagi kemauan yang satu lagi. Jadi ganti-gantian aja gitu. Tapi kalau misalnya yang satu mau beli mainan di sana, satu mau beli mainan di sana, ya udah kita kasih duitnya di jalan sama mbaknya. Kita ngumpul di satu restoran gitu. Rasa sabar juga menjadi salah satu kunci pasangan ini dalam mengasuh jagoan kembarnya. Maklum, tidak selamanya apa yang disampaikan Cindy dan Tengku bisa diterima si kecil. Ada kalanya Omar dan Kianu sama-sama ngotot agar kemauannya dituruti. Nah, kalau sudah begini, Tengku biasanya coba mengalihkan perhatian kedua buah hatinya itu. Iya, namanya juga orang tua,
emang harus berhadapan dengan itu. Harus pintar gimana caranya mengalihkan perhatian anak kalau dia pengen sesuatu, tapi kita nggak bisa kasih, kita harus alihkan perhatiannya ke yang lain gitu, misalnya diajak main atau diajak gambar atau diajak apa. Tantangan yang dihadapi Cindy dan Tengku dibanding orang tua lain juga lebih berat karena salah satu dari si kembar yaitu Omar punya masalah dalam sosialisasi dan komunikasi karena mengidap pervasive developmental disorder. Berbagai upaya pun sudah dilakukan Cindy dan Tengku.